Virgo, selamat datang di channel Emma Diary Life. Sekarang kita lakukan pembacaan seperti biasanya. Pembacaan dari kartu tarot kali ini kita kan memang udah nyampe di seputar karir, pekerjaan, profesi, keuangan finansial masing-masing zodiak di 2022, dan sekarang adalah giliran Virgo yang kita akan buka kartunya seperti apa. Udah pada ngumpul Virgo? Cross watcher juga udah pada ngumpul kan di sini? Kalau belum, kasih tahu teman-temannya buat ngumpul dulu di sini sambil bantu saya untuk mengembangkan channel Emma Diary dengan klik like, subscribe, toncok loncengnya. Setelah yang ini kita akan mulai bacaannya ya. Oke, Virgo, karir, pekerjaan, profesi di 2022. Ini bisa terjadi di awal tahun, pertengahan tahun, atau bahkan sampai akhir tahun ya Virgo. Dengan energi yang sangat banyak Virgo sedunia, nggak akan bisa cocok, nggak akan bisa resonate untuk semua Virgo. Bahkan mungkin kecocokannya itu hanya sepenggal-sepenggal. Ya, kamu sesuaikan sendirilah dengan kehidupan kamu masing-masing. Dan kalau memang bacaannya yang baik, kita aminkan ya. Mudah-mudahan bisa terjadi dengan doa dan ikhtiar juga. Tapi kalau bacaannya kurang berkenan, ya ini bisa jadi antisipasi supaya ini tidak terjadi. Kita harus bagaimana? Paling tidak dapat gambaran gitu. Insight-nya yang positif aja lah. Untuk kamu yang mau komentar, jangan lupa karena ini fun reading. Jadi ya kita happy-happy aja di sini untuk melakukan bacaannya. Jangan terlalu dianggap serius ya kan? Langsung kita mulai karir, pekerjaan Virgo 2022. Bagaimana dengan karir, pekerjaan Virgo di 2022? Virgo, kartumu ada Nine of Pentacles. Bagus banget kartu yang pertama, guys. Lalu berikutnya ada Seven of Wands. Selanjutnya di sini saya melihat ada The Hangman. Oke. Selanjutnya kita punya Three of Swords, dan yang terakhir ada Ten of Wands. Wow, Virgo, kita ambil kartu pertama dan kedua. Di sini ada Nine of Pentacles dan ada Seven of Wands. Kalau kita ngomongin soal pekerjaan kamu di 2022 ya Virgo, di sini ini kamu adalah seseorang yang independen, saya rasa. Di sini kamu adalah seseorang yang cukup pantang menyerah. Banyak sekali pekerjaan yang sudah kamu lakukan, kamu tuntaskan, itu cukup menghasilkan. Kamu cukup sukses kalau dibilang soal pekerjaan di 2022 ya. Karena kamu orangnya memang sudah memperjuangkan ini. Sebagian di antara kamu Virgo, karena ini adalah mata pencarianmu atau ini adalah satu-satunya peganganmu yang membuat kamu berkelimpahan secara materi mungkin, kamu mencoba untuk mempertahankan. Di sini ada upaya bertahan juga sih. Di sini ada upaya bertahan. Kenapa? Karena pekerjaan ini memberikan kamu cukup banyak peluang. Misalnya saja kamu banyak dikenal orang, bisa saja kamu ini punya banyak materi, punya banyak aset, itu dari pekerjaan ini. Kamu memang benar-benar serius, benar-benar yakin punya banyak kesempatan di karir ini atau bidang ini, Virgo. Gak heran ya kalau memang kamu mempertahankan, berupaya untuk bertahan, karena memang kamu sudah mendapatkan banyak dari kerjaan ini. Ini adalah mata pencarian. Saya melihat sebagian Virgo. Di sini ada The Hangman, ada Three of Swords, dan juga ada Ten of Wands. Kenapa saya merasakan ada sebagian Virgo yang energinya ini seperti jadi korban ya? Jadi korban, kamu dikorbankan atau justru kamu mengorbankan diri? Karena di sini ada The Hangman dan juga ada Three of Swords. Kamu kecewa nih dengan perusahaan kamu, dengan tempat kerjamu. Kamu
yang kamu jalani ini nggak sesuai dengan hati nuranimu. So di situ akhirnya karena kamu sadar kamu tuh seperti dikorbankan ya, seperti bukan dimanfaatkan sih. Jadi kamu punya prinsip seperti ini. Bagaimana perusahaan memperlakukan kamu, maka itu juga tergantung bagaimana cara kamu bekerja. Jadi itu yang ada di kartu ini seperti itu. Ya. Semakin berat pekerjaanmu di 2022 nanti, Virgo, saya merasakan. Tetapi hal positifnya dari kamu ini, meskipun kamu dapat pekerjaan yang berat, dapat pekerjaan yang banyak, situasi yang kayaknya cukup menekan kamu berusaha semaksimal mungkin. Ini bagus. Ini adalah hal positif dari Virgo. Kamu berusaha untuk menyelesaikan itu, meskipun kamu sendirian, meskipun kamu banyak tekanan, under pressure, kamu berat, tapi kamu berusaha tetap untuk menjalankan itu. Apa yang kamu jalan ini sebenarnya udah nggak cocok sih sama hati nuranimu ya, sama passionmu itu udah nggak cocok lagi. Tapi mau nggak mau kamu bertahan, mau nggak mau kamu bertahan. Mungkin karena memang ini adalah satu-satunya tempat kamu berekspresi. Mungkin ini satu-satunya mata pencarian kamu. Mungkin ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa punya kesempatan-kesempatan yang berkembang yang lain. Jadi sebenarnya kamu itu bukan berkembang di tempat kerjamu, tapi tempat kerjamu itu mensupport kamu untuk kamu berkembang di tempat yang lain, kayak gitu. Kayak jadi benderamu gitu loh. Kamu punya pengalaman, kamu diajarin di tempat kerjamu yang sekarang. Dan kamu mendapatkan banyak hasil justru dari luar pekerjaanmu atau dari luar perusahaanmu daripada yang kamu dapatkan di dalam. Itu ada banyak keuntungan, makanya kamu bertahan di sini. Ada banyak keuntungan yang kamu peroleh dari tempat kamu bekerja. Tapi keuntungannya bukan dari perusahaan itu, tetapi dari luar justru. Misalnya kamu kerja di perusahaan jasa kontraktor atau apa ya, misalnya kamu kerja di kontraktor, kemudian di situ kamu bisa desain. Nah, di situ kamu dilatih, diajarin, ya intinya kamu mendesain sesuatu kan di perusahaan itu. Tetapi di situ mungkin kamu hanya diberikan pelatihan aja, tapi salary-nya nggak layak misalnya gitu. Nah, kamu bisa menjual kemampuan desain kamu itu di luar. Jadi kamu lebih terkenal di luar daripada di perusahaan itu. Jadi duit yang kamu dapatkan itu lebih banyak di luar, karena kamu jual desainnya lebih banyak di luar daripada untuk perusahaan. Itu yang saya rasakan. Makanya kamu bertahan, karena kamu butuh bendera gitu loh. Kalau nggak kerja di perusahaan ini, orang nggak akan kenal kamu nggak akan dapat klien. Siapa sih kamu gitu loh. Ini yang saya baca ya, Virgo. Oke, sekarang kita ke keuangannya. Itu tadi seputar karir pekerjaan, kita lihat bagaimana keuangannya Virgo. Keuangan Virgo di 2022, finansial, ekonomi. Ada Wheel of Fortune. The Lovers. Kemudian saya juga punya King of Wands. And then saya punya King of Cups. Wow, keuangan ya. Dan The Magician. So, kita akan coba lihat bagaimana keuangan kamu di 2022 ya, Virgo. Kalau kita ngomongin soal duit, di sepanjang 2022 saya rasa Virgo ini akan mengalami up and down. Jadi perputarannya ini luar biasa. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Dan sepertinya keuangan kamu ini dipengaruhi oleh faktor adiktif ya, semacam ketergantungan gitu loh. Kamu tuh nggak bisa kalau nggak beli barang itu misalnya kamu suka dengan barang-barang branded, setiap kali ada pengeluaran atau setiap kali ada
produk terbaru dari merek tertentu, kamu tuh nggak bisa kalau nggak beli itu, selalu beli. Misalnya merek Crocodile misalnya, kamu udah fanatik dengan itu, fanatik dengan satu brand itu, sehingga kalau kamu nggak pakai sepatu merek itu, nggak pakai sendal merek itu, nggak pakai t-shirt merek itu, nggak pakai kemeja merek itu, kamu tuh nggak mau. Jadi semacam addict, ketergantungan, ya. Udah kadung cinta gimana sih? Nah itu dia, udah kadung cinta gimana sih? Itu cukup mempengaruhi keuangan kamu loh di tahun depan, ya kan? Up and down-nya itu di situ. Misalnya pada saat keuangan kamu lagi di atas nih, tiba-tiba ada brand baru yang ngeluarin merek baru, merek favoritmu atau merek favoritmu yang ngeluarin produk baru, kamu harus beli, habis dia langsung. Otomatis mengganggu keuangan. Tapi kalau sepanjang tahun 2022 Virgo, saya rasa up and down ya, naik turun, berputar. Memang lebih banyak di atasnya sih, saya lihat lebih banyak di atasnya. Tetapi kalau memang ada adiktif di situ, semacam fanatisme terhadap barang-barang tertentu atau fanatisme harus melakukan hal-hal tertentu, itu mesti dikurangin kayaknya ya, biar nanti stabil. Kan kalau roda berputar pengennya di atas terus kan, atau kalau geser sedikit ya di tengah-tengah lah, jangan sampai di bawah-bawah banget gitu. Itu tergantung dari diri kamu sendiri ya. Bukan hanya barang-barang branded, mungkin yang punya ketika rezekinya lebih ya, sukanya jalan-jalan, sukanya staycation, ya kan ngabisin duit. Intinya begitulah Virgo ya. Oke. Berikutnya saya merasakan sebagian dari Virgo ini kayaknya memang berhasil mengurangi ketergantungannya untuk boros. Ini benar-benar sebuah situasi yang bisa dibilang terkendali, karena kita punya King of Wands dan juga ada King of Cups. Kamu nih kayak semacam ngempet banget gitu ya. Ngempetnya itu nggak ngempet aja gitu, tapi ngempet banget gitu. Bener-bener menekan perasaanmu, bener-bener mengendalikan pengeluaranmu biar nggak kacau gitu, biar nggak terlalu boros-boros banget. Hasilnya sih memang bagus saya rasa di sini Virgo, karena keuanganmu cukup terkendali, kondisi ekonomi cukup terkendali, meskipun hasilnya dari ngempet tadi ya, hasilnya dari menahan betul-betul supaya kamu nggak ngeluarin sesuatu yang nggak penting gitu loh. Hasilnya emang bagus banget. Bahkan di sini saya merasakan kamu sudah mulai berpikir atau kamu sudah mulai mencoba untuk melakukan investasi. Bukan hanya sekedar saving ya, bukan hanya sekedar nabung aja, tapi di sini saya melihat sebagian dari Virgo ini mulai berusaha untuk investasi, memanifestasikan atau naruh duitnya itu di beberapa tempat gitu loh. Jadi mungkin pengen usaha ini, pengen usaha itu, pengen ikut invest ini, pengen ikut invest itu saya melihat ada pemikiran ke arah sana. Atau mungkin di 2022 Virgo udah mulai melakukan itu. Tetapi yang diingatkan di sini Virgo, ketika memang kamu sudah mulai akan menginvestasikan keuanganmu, modalmu, finansialmu di satu hal tertentu, kamu mesti benar-benar ketahui, jangan baper ya. Jadi jangan karena faktor keburu nafsu. Jadi lihat sebuah investasi itu ditawarin investasi nanti hasilnya bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Itu kamu selidikin dulu. Ya, kamu pelajarin dulu seperti apa. Kamu lihat, jangan sampai nanti ketipu. Jangan sampai nanti investasinya investasi bodong. Jangan sampai nanti investasinya itu nggak berbuah, nggak ada hasilnya gitu. Karena kalau menurut saya investasi itu yang wajar-wajar aja ya. Kalau dia menawarkan profit yang up tinggi banget, itu udah nggak masuk akal ya. Pasti ada sesuatu, something different and something nggak bagus lah di situ, not good di dalam investasi itu. Jadi ini ya, kalau memang kamu sudah ingin menginvestasikan keuanganmu di beberapa titik tertentu, selidiki, kemudian pelajari
gitu. Baru kemudian bertindak. Dipikir bener-bener ya. Jangan pakai hati, jangan buru-buru, jangan baper, jangan kepingin dapat profit lebih gitu. Karena di sini saya melihat keuangan di 2022 untuk Virgo ini masih up and down. Oke, Virgo, ini adalah pekerjaan, karir, dan keuangan finansial, kondisi ekonomi overall secara general di 2022. Oke, terima kasih sudah tetap ada di sini, sudah klik lagi video saya. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan tonjok loncengnya. Bye-bye.